Oke, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diva Nesvita selaku moderator dari kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang melamar pekerjaan dengan lisan atau wawancara. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Emmanuel Suwandi, Milda Maulida, Yolanda Rafelia, Syakila Aulia Julianti, Salma Nurul Atikah. Kita mulai saja presentasinya. Untuk Syakila, dipersilahkan. Adapun latar belakang yaitu wawancara kerja merupakan salah satu bagian tes dalam seleksi yang melibatkan pembicara para pelamar atau pencari kerja dengan pihak perwakilan perusahaan yang memperkerjakan untuk melihat apakah si pelamar sesuai atau tidak dengan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengertian mengenai surat lamaran kerja, bagaimana pengorganisasian surat lamaran kerja, bagaimana tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat lamaran kerja, bagaimana pengertian mengenai wawancara, dan terakhir bagaimana hal-hal yang perlu dilakukan sebelum dan sesudah wawancara. Selanjutnya ada tujuan. Wawancara merupakan tujuan percakapan tertentu yang bertujuan melakukan sesi tanya-jawab secara langsung, tatap muka untuk memperoleh informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang bisa menjelaskan masalah penelitian. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, ada bertukar informasi dan suatu ide dengan cara tanya-jawab untuk diolah dan kelola menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Yang kedua, mengasah pola pikir kita agar mempunyai wawasan yang luas. Yang ketiga, menjadikan diri kita lebih percaya diri. Yang keempat, mengasah kemampuan kita. Pembahasan. Yang pertama, jenis-jenis wawancara berdasarkan tujuan. Yang kedua, jenis-jenis wawancara berdasarkan sifat. Yang ketiga, aspek persiapan wawancara. Yang keempat, pertanyaan seputar wawancara. Oke, selanjutnya ada wawancara berdasarkan tujuan. Yang pertama, wawancara standar, jenis wawancara kerja yang paling sering digunakan. Yang kedua, wawancara perilaku, pendekatan wawancara terstruktur yang dibangun berdasarkan penelitian. Yang ketiga, wawancara situasional, berfokus pada masa depan dan mengajukan pertanyaan hipotesis. Yang keempat, ada wawancara khusus, kandidat diminta untuk menganalisis masalah dan memberikan solusi berdasarkan informasi yang diberikan. Yang kelima, ada wawancara via media, kerja yang dilakukan jarak jauh menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya ada jenis wawancara berdasarkan sifat. Yang pertama, wawancara terstruktur, penilaian pekerja yang setiap bagian dari prosesnya dijaga agar tetap konsisten. Yang kedua, wawancara terbuka, orang lain dapat hadir dan menyaksikan proses wawancara. Yang ketiga, ada wawancara kelompok, metode populer yang digunakan oleh para pemberi kerja untuk mewawancari beberapa kandidat sekaligus. Aspek persiapan wawancara. Aspek yang diharapkan oleh perusahaan yaitu yang pertama, penampilan menarik, yang kedua, kemampuan berkomunikasi, yang ketiga, sikap sopan dan santun, yang keempat, ekspresi wajah, yang kelima, bijak dalam menentukan segala sesuatu, yang keenam, bertanggung jawab, yang ketujuh, tanggap, yang kedelapan, rasa percaya diri. Yang berikutnya, pertanyaan seputar wawancara. Wawancara berkomunikasi dalam bentuk dua arah merupakan kesempatan yang baik bagi pelamar untuk menanyakan secara langsung hal mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada wawancara. 1. Tugas dan tanggung jawab pelamar. Kedua, kebijakan perusahaan dalam mengenai promosi jabatan. Ketiga, bagaimana kesempatan karir ke depannya. Yang keempat, apakah tersedia pelatihan karyawan baru. Yang kelima, apakah produk keunggulan perusahaan. Yang keenam, siapakah pesaing yang paling utama dalam perusahaan. Poin yang akan ditanyakan. Yang pertama, pekerjaan yang akan dilamar. Yang kedua, hobi.
Yang ketiga, latar belakang. Tindakan setelah wawancara. Yang pertama, ucapan terima kasih. Yang kedua, surat penerimaan pekerja. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama, 3 orang boleh. Kenapa pada saat wawancara ditanyakan hobi si pelamar? Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Menanya Boleh. bagaimana etika yang perlu diperhatikan dalam proses wawancara. Terima kasih. Sama-sama. Izin mau jawab pertanyaan Kanza, bagaimana etika yang perlu diperhatikan dalam proses wawancara? Dalam proses wawancara, etika yang perlu diperhatikan mencakup sikap profesional seperti datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan menunjukkan sifat sopan santun selama percakapan. Penting juga untuk mendengarkan dengan sesama, tidak menyela, dan memberikan jawaban yang jujur serta relevan. Selain itu, menjaga bahasa tubuh yang positif dan menghormati privasi serta batasan pertanyaan yang sesuai juga merupakan bagian dari etika yang harus dijaga. Terima kasih sama. Izin menjawab pertanyaannya Intan. Tadi pertanyaannya kenapa pada saat wawancara ditanyakan hobi pelamar? Karena mereka mau tahu apa yang pelamar kerjanya pas waktu luang. Misalnya dengan hobi bisa nunjukin gimana cara dia mikir, apa yang dia bisa, atau kepribadiannya. Misalnya kalau dia suka baca buku berarti dia sabar dan suka belajar. Jadinya perusahaan bisa lihat cocok nggak sama kerjaan yang ada. Terus apakah sudah jelas Intan? Sudah, Kila. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Selanjutnya, adik-adiknya yang bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Julian. Pertanyaannya, mengapa penting untuk memahami perusahaan yang dilamar dan bagaimana menunjukkan hal tersebut? Karena dengan kita tahu perusahaan yang dilamar sebelum wawancara, kita bisa menunjukkan kalau kita serius dan siap untuk menjadi bagian dari mereka. Dengan cara misalnya kalau perusahaan yang dilamar fokus di inovasi, bisa diceritain kalau kita tuh kreatif atau selalu bisa cari solusi baru. Jadi tunjukin kalau kita tuh ngerti sama visi dan misi dari perusahaan itu dan gimana kualitas dari diri kita bisa mencapai tujuan dari perusahaan yang dilamar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa. Pertanyaannya, dalam konteks wawancara riset apa yang harus diperhatikan dan dilakukan pada saat Bobo melakukan wawancara, dan bagaimana menjawab pertanyaan yang sulit dan tak terduga? Jawabannya, pertama-tama yang penting adalah persiapan. Saya tahu visi misinya atau tujuan mereka, semacam perkenalan gitu. Gugup pas wawancara bisa tarik napas dalam-dalam dan santaiin badan. Kalau masih gugup, coba jawabnya pelan-pelan. Terus kalau misal ada pertanyaan tak terduga, bisa jawab ulang pertanyaannya. Itu kayak ngasih waktu buat kita mikir sebentar dan jawab dengan percaya diri. Oke, jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan. Wawancara adalah bagian dari suatu tes yang melibatkan para pelamar dengan pihak perusahaan secara tatap muka dengan tujuan yang sama dan memberikan feedback. Persiapan yang matang dan sikap profesional dapat meningkatkan peluang yang diterima, meninggalkan kesan positif, dan menjadi investasi untuk masa depan. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.